Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Wahid Sofyan dengan NIM 10613 dari Informatika D. Saya akan menjelaskan mengenai latihan 12, yaitu pengenalan string menggunakan algoritma CYK. Algoritma CYK merupakan algoritma parsing keanggotaan untuk tata bahasa bebas konteks yang dapat digunakan untuk memeriksa struktur kalimat algoritma struktur kalimat. Algoritma CYK adalah algoritma parsing dan keanggotaan atau membership untuk tata bahasa bebas konteks. Algoritma ini ditemukan oleh John Cook, Daniel Younger, Tadao Kasami. Syarat menggunakan algoritma ini ialah harus sudah dalam bentuk Chomsky Normal Form atau CNF. Fungsi algoritma ini ialah untuk mengenali apakah suatu string dapat diperoleh dari suatu tata bahasa. Algoritmanya seperti ini. Yang pertama, for i sama dengan 1 to n do. Yang kedua, vi 1 sama dengan a, di mana a menghasilkan a, aturan produksi di mana simbol ke i adalah a. Yang ketiga, for j sama dengan 2 to n do. Yang keempat, for i sama dengan 1 to n dikurangi j ditambah 1 do. Begin, vij sama dengan 0, for k sama dengan 1, to j dikurangi 1 do, vij sama dengan vij, terus a, di mana a menghasilkan bc adalah suatu produksi, di mana b di vik dan c di vi tambah k, j dikurang k, n, yang dimana n merupakan panjang unta yang akan diperiksa, I menyatakan kolom, J menyatakan baris. Tahapan nomor 1 dan 2 untuk mengisi tabel baris pertama kolom 1 kurang N. Nomor 3, literasi dari baris ke-2 sampai N. Nomor 4, iterasi untuk mengisi kolom 1 sampai N baris ditambah 1 pada satu baris. Nomor 5, inisialisasi VIJ dengan kosong. Nomor 6 dan 7 yaitu iterasi untuk memeriksa mana saja yang mengganti anggota VIJ. Jadi contoh, sini kita memiliki beberapa aturan produksi. P1 menghasilkan A, P2 menghasilkan B, P3 menghasilkan C, P4 menghasilkan A, P3, P5 menghasilkan P1, P4, P6 menghasilkan P2, P1, S menghasilkan P1, P4 atau C, S menghasilkan P5, Z1, atau P3Z1, atau A, atau P1Z1. Lalu A menghasilkan P2P1, juga A menghasilkan P6Z2, lalu Z1 menghasilkan A, Z1 juga menghasilkan P1Z1, Z2 menghasilkan B, dan Z2 menghasilkan P2Z2. Untuk cara perhitungannya seperti ini. Kita buat terlebih dahulu eh, eh, baris kan karena soalnya itu apakah string A, B, A, C diterima atau tidak. A, B, A, C ini memiliki panjang 4 ya. Maka ke bawah 4, ke kanan juga 4. Untuk baris pertama, untuk rumus mencari kolom ke-1 ini, kita lihat aturan produksi mana yang menghasilkan A. Yang menghasilkan A yaitu P1, Z1, dan S. Yang menghasilkan B yaitu P2 dan juga Z2. Untuk menghasilkan A juga sama ya, P1 S1 Z1. Lalu yang menghasilkan C yaitu P3 dan S. Ini. Lalu untuk cara menghitung baris kedua seperti ini. Baris pertama kolom ke 1
dikurangi sampai satu ditambah satu, satu ditambah satu berarti dua, dua dikurang situ satu berarti dua satu. V11 itu P1 SZ1, lalu V22 itu bentar, V21 maksud saya yaitu P2Z2. Yang dimana perkaliannya seperti P1 dikali P6, P1 dikali A, S dikali P6, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan ini dari P1 P6 sampai ke A. Lalu kita lihat apakah dari aturan produksi di atas ada yang menghasilkan P1 P6 sampai A, dan setelah dilihat-lihat ternyata tidak ada yang menghasilkan string tersebut. Menghasilkan ya, sehingga di sini diisi kosong. Untuk maksud saya di sini kosong. Lalu untuk kolom 2 baris 2 di sini cara menghitungnya juga sama, yaitu V21 di mana 2 ditambah 1 yaitu 3, lalu 2 dikurang 1, 1. V21 itu menghasilkan V21 itu ini ya, P2Z2, lalu 3 V31 yaitu P1S dan Z1. Tinggal dikalikan sehingga menghasilkan ini. Kita lihat apakah dari P2P1 sampai S sampai Z2Z1 apakah ada yang menghasilkan eh, si ini. Kita lihat di sini tertulis P6. Apakah benar? P6 itu menghasilkan P2P1. Dan benar. Lalu A. A di sini menghasilkan P2P1 juga dan P6Z2. Kan tetapi di sini tidak ada P6Z2 tapi tidak apa-apa tetap ditulis karena ada P2P1. Lalu yang ke baris maksud saya kolom ketiga baris 2 3 V31 3 tambah 1 4, lalu 2 dikurang 1 1. Kenapa dikurang 2 dikurang 1? Karena ini baris ke 2. V31 V31 itu P1 S Z1, lalu V maksud saya V41 itu P3 dan S tinggal dikalikan silang, dikali-kali sehingga menghasilkan P2P1 sampai Z2Z1. Karena di sini tidak ada yang menghasilkan hmm, dari P2P1 sampai Z2Z1, maka ditulis kosong saja seperti V12. Lalu baris ketiga, sebelum ke situ, kenapa ini dikosongkan? Karena aturannya seperti itu. Jadi dari sini baris ke maksudnya kolom keempat itu dikosongkan 3 baris, kolom ketiga dikosongkan 2 baris, kolom kedua maksud saya kolom ketiga dikosongkan, maksud saya tidak diisi sebanyak 2 baris dan kolom kedua tidak diisi sebanyak 1 baris. Lalu baris ketiga V11 baris ketiga ba, baris ketiga kolom ketiga baris ketiga saya. Ini terlebih dahulu kita hitung setelah di kolom ke-1 baris ketiga 11 V11 1 ditambah 1 2, 3 dikurang 1 2 jadi 2 2. Cara menghitungnya cukup cepat ya dari V bagi yang belum paham dari V yaitu dari V ya, 11 ini 11 di kiri ini ditambahkan saja 1 tambah 1 2, lalu ini yaitu baris ketiga dikurang 1 yaitu 2 2. V11 menghasilkan PSZ1 dan V22 menghasilkan P6 dan A. Tinggal dikali silang dan menghasilkan ini, akan tetapi hasilnya tetap kosong. Lalu V23. V21 dikurangi V32. V21 menghasilkan P2, Z2, dan V32 menghasilkan kosong. P2Z2 apakah ada di sini? P2Z2 tidak ada, maka
P2Z2 maka tetap menjadi kosong. Terus selanjutnya baris keempat ini hanya eh, V14. V14 ini ada tiga ya, karena banyak, karena ada melihat ke atasnya, V11 dikurangi V1+1, lalu 4 dikurang 1 menghasilkan V11 dikurangi V23. V11 menghasilkan P1S dan Z1, V23 menghasilkan P4. Lalu tinggal dikali silang dan akhirnya menghasilkan P5 dan S. Untuk yang kedua, VIK-nya itu yaitu 12, 1 ditambah 23, 2 maksud saya 4 dikurangi 2, yaitu 2. Di V12 dikurang V12 dan V32. Dua-duanya menghasilkan kosong, dikali silang, tetap saja menghasilkan kosong. Lalu V13 dan 1 ditambah 3, 4. 4 dikurang 1, 4 dikurang 3, maksud saya 4, maaf, maksud saya 4 dikurang 3, 1. Jadi V13 dan V41. V13 menghasilkan kosong, V41 menghasilkan P3S. Maka hasilnya juga tetap menjadi kosong. Apakah hasilnya diterima? Diterima. Kenapa diterima? Karena variabel awal, maksud saya karena si S ini, karena ada S ya. S ini menjadi berperan penting untuk eh, suatu string apakah diterima atau tidak. Jika tidak ada S, maka tidak akan diterima. S-nya harus berada di kolom 1 baris keempat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.